Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Statistika dan Probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Jadi harapannya setelah menyimak video ini, kalian akan mampu menghitung dan menginterpretasikan persamaan regresi linear sederhana itu seperti apa hasilnya. Oke, analisis variabel tujuan untuk analisis data biasanya adalah untuk memperkirakan atau memperhitungkan besarnya efek kuantitatif atau hubungan dari perubahan suatu variabel satu terhadap variabel lainnya. Pernah dengar variabel? Variabel itu biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah variabel bebas yang mempengaruhi biasanya. Atau kita sering sebut sebagai independent variable atau variabel prediktor. Biasanya dilambangkan dengan huruf X. Kemudian ada yang kedua adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi biasanya kita sebut sebagai dependent variable atau variabel kriterium. Biasanya dengan lambang Y. Nah, hubungan fungsional dari variabel biasanya satu variabel prediktor dan satu variabel kriterium disebut sebagai analisis regresi tunggal. Kalau lebih dari satu variabel disebut sebagai analisis regresi ganda. Kemudian fungsi analisis regresi yang pertama adalah untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau untuk mendapatkan pengaruh antara variabel X dan variabel Y atau variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Untuk meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriterium, ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan analisis regresi. Nah, persamaan analisis regresi sesederhana ini gitu kan. Persamaannya adalah Y topi sama dengan A plus BX gitu kan. Nah, bila melihat persamaan ini, maka jika nilai B positif, maka variabel Y otomatis akan mengalami kenaikan atau pertambahan. Jika nilai B negatif, maka nilai Y akan mengalami penurunan. Oke, untuk mencari analisis regresi ini, kita bisa menggunakan dengan dua metode. Yang pertama adalah metode tangan bebas. Pernah mengeplot nilai X dan Y dalam sumbu kartesius X dan Y seperti ini, gitu kan. Nah, itulah dengan metode tangan bebas. Jadi kita misalnya punya dua titik koordinat, kita tinggal plot aja, gitu kan. Nanti akan ketemu garis regresi linearnya, gitu kan. Di mana garis regresi linear ini adalah garis yang menghubungkan minimal dua titik, terus kemudian memiliki titik error yang paling kecil terhadap titik yang lain. Contoh misalnya ini, saya punya titik-titik merah ini sebagai titik regresinya, saya akan menghubungkan minimal ada dua titik yang berhubungan atau bisa digeser-geser pakai penggaris gitu kan. Di mana nilai error pada prediksi ini adalah yang paling kecil gitu. Kenapa sih nggak ke sini aja, ini kan minimal 3 nih, bisa dihubungkan gitu kan. Kalau misalnya diambil di sini gitu kan, nanti akan ada garis atau titik yang memiliki tingkat error yang cukup besar gitu kan. Sehingga kita akan menarik garis di antara titik-titik ini di mana akan mengalami atau memiliki tingkat error yang paling kecil. Garis lurus yang terbaik adalah garis yang melewati titik-titik data dengan kesalahan terkecil. Oke, yang kedua adalah metode dalam menentukan analisis regresi adalah bisa dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Dengan metode ini, kita bisa lihat persamaan mitopi sama dengan A plus BX ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus. Contohnya misalnya dengan contoh kasus ini, nanti kita akan tahu bagaimana menentukan persamaan tersebut dengan metode kuadrat terkecil gitu kan. Data curah hujan dan aliran permukaan untuk 30 hujan lebat pada suatu sungai bisa dilihat pada tabel ini. Kalau ditanyakan yang pertama adalah gambarkan data aliran permukaan untuk curah hujan. Berarti kita menggunakan metode tangan bebas. Kemudian tentukan dan gambarkan garis regresinya. Itu dengan metode tadi. Kemudian hitung varians dari aliran permukaan untuk curah hujan yang diketahui. Asumsikan bahwa varians aliran permukaan adalah konstan terhadap curah hujan. Kemudian yang terakhir, asumsikan bahwa aliran permukaan dan curah hujan adalah varian normal. Berapakah probabilitas bahwa aliran permukaan akan melampaui 2 inch selama hujan lebat yang curah hujannya 4 inch? Sebenarnya ada persyaratan sih memang pada awalnya bahwa ketika kita mau melakukan analisis dengan menggunakan analisis regresi ini, datanya harus normal. Jadi harus dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Tapi oke lah, kita asumsikan bahwa data ini sudah diuji dengan normalitas data dan datanya normal. Yang pertama, untuk menggambarkan garis regresinya,
Berarti kita dengan menggunakan metode tangan bebas, di mana kita akan mencari nih S yang terkecil gitu. Dapatnya dari mana S 0,44 ini? Nanti kita akan cari dengan metode kuadrat terkecil. Kemudian ini persamaan regresinya. Dengan nomor 2 tadi, kita akan cari nih dengan metode kuadrat terkecil. Jadi dari hasil analisis regresi ini, kita akan bisa menentukan X bar-nya adalah sigma X per N, kemudian Y bar-nya adalah sigma Y per N gitu kan. Ketemu nilainya ini. Oke, kemudian dengan rumus Y topi sama dengan A plus BX itu tadi gitu kan, kita bisa mensubstitusi nilai X dan Y-nya dengan X bar dan Y bar gitu kan. Sehingga kita perlu mencari nilai B dulu. Nilai B ini kita bisa cari dari nilai karena dia BX gitu ya. Jadi terkait sama variabel X, maka pembaginya adalah X. Jadi pembaginya adalah X kuadrat dikurangi N kali X bar dikuadratkan. Penyebabnya adalah X, sigma X kali Y dikurangi N kali X bar kali Y bar. Dengan memasukkan angka yang ada di tabel yang sudah kita hitung tadi, maka ketemu nilai betanya adalah 0,423. Kemudian alfa itu diperoleh dari Y topi sama dengan alfa dikurangi BX gitu. Ketika alfanya dipindahkan ruas, Y-nya dipindah ruas ke kanan, ketemu rumus alfa sama dengan Y. Sebenarnya Y topi sama dengan BX gitu, tapi kita substitusi terhadap Y bar dan X bar. Nah, Y barnya ketahui, X barnya diketahui, kemudian betanya juga diketahui. Nah, sudah kita peroleh tadi. Sehingga ketemu alfanya adalah minus 0,158. Sehingga ketemulah nilai Y topi atau Y aksen sama dengan min 0,158 plus 0,423X. Oke. Kemudian yang ketiga tadi, ditanya berapa sih variansnya dari aliran permukaan yang dianggap normal tadi gitu kan. Kalau untuk menghitung varians, kita harus menentukan deltanya dulu, delta kuadrat. Delta kuadrat itu rumusnya dari mana? Dari Y topi min Y dikuadratkan. Nah, nih. Karena kuadrat, jadi mau Y topi min Y boleh, atau Y min Y topi juga boleh. Sehingga nilai persamaan ini tadi harus kita masukkan untuk masing-masing nilai X yang ada di sini, gitu kan. Baru kita kurangkan dengan nilai Y di sini, dikuadratkan. Ketemulah delta kuadrat adalah 2,31. 2,31 dibagi N min 2, 30 min 2. Kenapa min 2? Karena ada dua variabel di sana, agar nilainya tidak bias, sehingga kita perlu mencantumkan atau mengurangkan nilai N dengan 2. Nah, ketemu 0,9 inch. Oke, sekarang kalau ditanya berapa sih probabilitas aliran lebih besar dari 2 ketika curah hujan sama dengan 4 kan tadi pertanyaannya. Berarti curah hujannya adalah 4. Kalau ditanya probabilitas, masih ingat nggak? Dalam menentukan probabilitas itu kita perlu nilai apa? X bar dan S. S itu adalah standar deviasi. Tadi sudah dapat varian, kita bisa dapat standar deviasinya dengan membuat akar. Sehingga ketemu 0,44. Oke, sudah ketemu S, kemudian X bar-nya harus kita cari dengan mensubstitusi nilai Y topi tadi dengan persamaan Y topi sama dengan A plus BX. Dengan persamaan yang sudah kita cari tadi, nilai Y topi ini kita substitusi untuk nilai X sama dengan 4. Oke, sehingga ketemu nilai X bar itu adalah 1,53. Jadi nilai X-nya 2, tadi yang ditanyakan adalah lebih besar dari 2, berarti yang kita arsir adalah sebelah kanan. Karena X bar-nya 1,53, berarti 2 adalah di sebelah kanan, X bar. Nah, berapa sih probabilitas X lebih besar dari 2 ini, gitu kan? Berarti kita harus mencari dulu nih, probabilitas di sini berapa, gitu kan? Probabilitas di sini kan rumusnya Z sama dengan X min X bar dibagi S kan? Sehingga ada 2 min 1,53 dibagi 0,44. Nah, inilah nilai Z yang akan kita cari di tabel. Masih ingat cara mencari di tabel untuk nilai Z tertentu gitu kan? Jadi kita harus mencari nilai Z di tabel 1,07 itu di tabel normal Z score itu ketemunya 0,3577. Jadi di sini adalah
sebesar 0,3577 atau 35,77%. Sehingga dengan luasan separuhnya 50 dikurangi 35,77 ketemunya adalah 14%. Sehingga kesimpulannya adalah probabilitas nilai aliran permukaan lebih dari 2 ketika curah hujannya 4 adalah 14%. Oke, itu tentang aplikasi untuk analisis regresi linear sederhana. Nah, untuk regresi nonlinear, jika persamaan regresinya nonlinear, maka perlu memperbaikinya dengan persamaan regresi nonlinear. Beberapa model persamaan regresi nonlinear ada parabolik kuadratik, ada parabolik kubik, ada model eksponensial, ada geometrik, logistik, dan hiperbola. Nah, kalian bisa cari dari beberapa referensi untuk tahu lebih jauh tentang regresi nonlinear ini. Oke, selanjutnya ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah, gitu kan. Kalian bisa mengerjakan dengan metode tangan bebas maupun dengan metode kuadrat terkecil untuk mencari persamaan regresinya. Nah, ini materi tentang analisis regresi linear sederhana. Mudah-mudahan cukup membantu dalam memahami persamaan regresi linear sederhana. Kalian bisa melanjutkan untuk menyimak video analisis korelasi sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.